Hai guys, thank you udah klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas soal orang ini ya. Ini dokter Donald Klein, yang mana menurut aku apa yang udah dia lakukan ini memang gila banget sih menurut aku. Dan ini kasusnya sebenarnya udah ditayangkan gitu ya di sebuah dokumenter Netflix. Jadi aku udah nonton filmnya gitu ya. Ini bukan film sih tapi dokumenter gitu loh. Di sana emang dijelaskan secara detail dan rinci apa yang terjadi gitu ya, apa yang dilakukan dengan dokter ini. Ini memang gila banget. Seriusan. Karena dengan apa yang udah dia lakukan, kemungkinan besar nih ya, semua orang yang ada di kota Indianapolis, yang mana ini ibu kotanya negara bagian Indiana gitu ya, itu semuanya atau banyak orang yang terindikasi sebagai saudara satu ayah. Yang mana ini semua terjadi karena ulahnya dokter Donald Klein ini. Oke lah, kayak gimana kasusnya langsung aja kita bahas. Tapi sebelumnya aku jelasin dulu ke kalian. Jadi semua informasi atau yang aku ceritakan di sini semuanya bersumber dari dokumenter Netflix-nya gitu ya. Karena di sana emang menceritakan atau ya penjelasannya lebih rinci gitu. Jadi ini bukan film gitu ya, tapi dokumenter. Oke lah, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Tapi kayak biasa kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian. Siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah santuy, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi kasus ini sebenarnya bisa dibilang sebuah kasus yang udah cukup lama banget terpendam, tapi baru kebongkar nih kasusnya. Karena nggak ada satu orang pun yang tahu gitu ya, apalagi bisa ngungkapin kasus ini selama puluhan tahun. Bahkan emang nggak ada yang menyadari kalau kasus ini tuh ada gitu loh. Karena sebelumnya di seluruh dunia kasus ini tuh nggak pernah terjadi. Karena saking nggak terduganya ada orang gitu ya yang bisa dan tega melakukan kejahatan semacam ini. Awalnya kasus ini terungkap, ini sepele banget gitu lah awalnya. Yang mana ini berawal dari munculnya rasa penasaran gitu ya dari seorang wanita yang bernama Jacoba Ballard gitu ya, yang tinggal di kota Indianapolis, yang mana ini salah satu kota yang ada di negara bagian Indiana Amerika Serikat. Nah dia ini penasaran gitu loh, kenapa rambutnya itu berwarna pirang dan matanya juga itu berwarna biru, sedangkan kedua orang tuanya gitu ya itu ya rambutnya hitam dan mata kedua orang tuanya juga nggak ada yang biru kayak dia. Nah jadi inilah rasa awal penasarannya gitu ya yang ngebuat kasus ini akhirnya terungkap. Awalnya dia ngira kalau dia ini tuh anak pungut atau anak adopsi gitu ya. Jadi dia ini nanya nih ke ibunya, dan ibunya pun bilang kalau dia tuh anak kandung gitu loh. Bahkan ibunya pun di situ nunjukin gitu ya foto pas Jacoba ini baru lahir. Nah jadi intinya ya ibunya ini ngejelasin kalau Jacoba ini emang anak yang dilahirkan ibunya. Terus dia penasaran juga nih dan nanya ke ibunya siapa ayah biologisnya atau ayah kandungnya. Karena selama ini yang dia tahu ya kalau ayahnya itu ya ayah kandungnya. Nah jadi di sini dia pun itu udah mulai ragu gitu loh, apakah ayah kandungnya ini memang ayah biologisnya gitu ya. Dan disinilah ibunya Jacoba ini baru jujur gitu ya dan ngejelasin gitu loh. Kalau dulu sebelum Jacoba ini lahir ya di tahun 1979, ibunya ini sempat kesulitan punya anak gitu loh. Penyebabnya karena saat itu ya spare atau benih ayahnya itu keadaannya itu nggak subur gitu loh. Jadi karena inilah ibunya ini kesulitan hamil tuh saat itu. Karena ini ibunya pun itu konsultasi tuh ke dokter spesialis kesuburan gitu ya yang bernama dokter Donald Klein atau dikenal dengan Don Klein gitu loh sebutannya. Yang mana Don Klein ini juga emang dokter kesuburan yang paling terkenal gitu ya di seluruh negara bagian Indiana. Jadi reputasinya tuh memang bagus banget lah saat itu. Jadi siapapun yang punya masalah kesuburan gitu ya, kalau konsultasi dengan Don Klein ini ya semua masalahnya itu pasti selesai. Karena inilah ibunya pun itu konsultasi ke sana. Akhirnya bener aja ada solusi gitu ya dari Don Klein kalau ibunya ini pengen hamil, yaitu untuk melakukan inseminasi buatan gitu ya. Yang mana ini emang prosedur medis itu untuk memasukkan sel sperma secara medis juga gitu ya ke rahim ibunya, yang tujuannya ya supaya ibunya ini bisa hamil. Dan spare yang digunakan saat itu emang spare dari pendonor, yang mana pendonornya ini ya memang nggak disebutin gitu ya identitasnya, yang mana ini emang peraturannya yang ada di sana gitu loh, nggak boleh disebutin ya supaya si pendonor ini tuh nggak terjerat masalah di kemudian hari gitu loh dengan si pasiennya yang didonor spare itu. Maksudnya biar nggak ada hubungan gitu ya. Dan prosedur ini emang legal gitu ya di Amerika asalkan ada persetujuan dari ibunya Jacoba ini gitu loh, atau dari pihak pasiennya mau melakukan ini. Apalagi Don Klein juga ngejelasin kalau satu pendonor itu cuma boleh mendonorkan spernya itu sebanyak 3 kali gitu loh, yang tujuannya supaya nggak banyak bayi yang lahir di tempat yang sama, yang mana mereka itu bersaudara tapi mereka nggak sadar. Jadi kan itu serem banget gitu ya, apalagi kalau mereka nggak tahu gitu loh, terus mereka menikah yang mana sebenarnya mereka itu berasal dari ayah yang sama, kan serem gitu ya. Makanya tuh peraturannya dibuat kayak gitu, dan ini emang dijelaskan dengan Don Klein gitu ya sebelum dia ini
ngelakuin ya apa yang harus dia lakukan dengan pasiennya. Jadi karena kayak gitu Don Klein juga memang udah ngejelasin semuanya. Jadi menurut ibu dan ayahnya si Jacoba ini pun ya udah ini benar-benar aman. Yang akhirnya mereka pun terpaksa melakukan ini karena memang udah terpaksa juga gitu ya, karena memang spare ayahnya itu nggak subur. Jadi itu satu-satunya cara gitu loh kalau mereka ini pengen punya anak. Tapi prosedurnya pun itu nggak aneh-aneh, kalian nggak usah mikirin yang aneh-aneh gitu ya. Jadi proses untuk memasukkan spernya itu dengan suntik khusus gitu loh. Jadi kayak ada di foto kayak gini. Nah jadi setelah itu ibunya Jacoba pun hamil dan lahirlah si Jacoba ini. Yang mana di usia Jacoba ini yang udah 35 tahun, disinilah dia nih memang baru tahu gitu loh kalau dia ini berasal dari spare donor gitu ya. Nah tapi sampai sini belum masuk masalahnya gitu ya, karena semua yang dijelaskan itu semuanya sesuai dengan prosedur, nggak ada yang salah gitu loh. Jadi semuanya legal, jadi ini belum masuk masalahnya gitu ya. Cuman emang rasa sakit yang dirasakan dengan Jacoba ini gitu ya, kaget juga karena dia baru tahu ternyata ya ayahnya itu bukan ayah kandung karena dia ini berasal dari spare donor. Tapi masalahnya mulai kecium karena ini penasaran si Jacoba ini mulai meningkat lagi gitu loh, karena dia ingat gitu kan yang dijelaskan dengan ibunya kalau si pendonor itu, satu pendonor gitu ya, itu cuman boleh maksimal mendonorkan sperma itu sebanyak 3 kali. Nah jadi dia ini penasaran gitu loh, karena harusnya ada 2 saudara dia lagi kan, yang mana itu nggak diketahui siapa gitu loh. Nah jadi di sini Jacoba pun itu penasaran banget karena dia ini memang anak tunggal gitu loh. Jadi dia penasaran kan, emang aku punya saudara nggak sih? Kalau punya saudara aku tuh siapa? Nah jadi dia ini pengen tahu. Nah jadi dia ini nyari tahu itu di sebuah situs web gitu ya yang bernama 23andMe, yang mana ini emang situs resmi medis di Amerika gitu loh, untuk nyari tahu genetik DNA orang. Karena di Amerika semua orang secara genetik itu udah terdaftar DNA-nya gitu ya di situs web ini. Karena ini emang situs web resmi juga yang dijalankan dengan pemerintah, yang tujuannya ya untuk semua orang di sana itu bisa menginvestigasi sendiri gitu ya, atau menyelidiki sendiri apakah dia itu anak kandung atau anak tiri itu dari keluarganya gitu loh. Karena ini bisa dilihat dari data DNA-nya. Pokoknya kayak gitulah cara kerjanya. Di sini Jacoba ini pun ngetes DNA-nya, nanti DNA yang cocok dengan DNA dia itu bakal muncul, dan itulah saudaranya gitu ya, dari si pendonor yang sama maksudnya. Nah tapi pas dia ngetes di sini anehnya ya, ternyata saudaranya bukan cuma 2, tapi yang muncul ada 7 orang yang terindikasi sebagai saudaranya. Artinya berarti Jacoba ini punya 7 saudara gitu loh. Nah sedangkan yang dijelaskan dengan ibunya kalau satu pendonor itu cuma boleh 3 kali kan mendonor spernya. Tapi ini kenapa yang muncul ada 8 orang gitu loh, termasuk dia. Nah ini nih aneh. Tapi karena datanya ini memang bersumber dari data web gitu ya, yang nggak memang begitu akurat, tapi seenggaknya ini pasti ada hubungannya gitu kan. Yang mana di sini Jacoba ini berusaha ngubungin ke 7 saudaranya itu gitu ya. Akhirnya semuanya ngumpul setelah dia hubungin gitu ya. Dan disinilah dengan gamblangnya Jacoba ini emang ceritain tuh masalah dia soal ibunya yang dulu pernah konsultasi soal kesuburan gitu ya dengan Don Klein. Dan dia pun menceritakan kalau ayahnya ternyata itu bukan ayah biologisnya. Pokoknya dia ceritain semua tuh ke 7 saudara barunya yang baru dia ketahui saat itu. Terus mereka yang ke-7 ini itu jadi parno gitu loh. Jadi masing-masing dari mereka juga itu nanya ke ibunya, apakah ibunya dulu pernah konsultasi kesuburan dengan Don Klein gitu ya. Nah dan mereka pun memang baru tahu fakta yang benar-benar menyakitkan, yang mana ini sama bahkan lebih parah nih dari Jacoba, yang mana mereka pun baru tahu ternyata ayah mereka yang mereka tahu itu ayah kandung ternyata bukan ayah biologis mereka. Goks enggak? Yang lebih parahnya lagi, ini salah satu saudaranya Jacoba ini dari ke-7 tadi gitu ya, yang baru dia kenal, yang bernama Julie. Karena di sini juga si Julie ini baru tahu fakta yang emang bener-bener buat dia kaget dan shock juga gitu loh. Setelah dia ini tahu gimana lahirnya Julie ini emang lebih parah dari Jacoba tadi. Karena saat itu ibunya Julie ini konsultasi gitu ya dengan permasalahan yang beda dengan ibu si Jacoba tadi. Nah karena kan ibu Jacoba tadi itu konsultasi karena emang spare ayahnya Jacoba ini memang nggak bisa dipakai lagi kan, makanya jadinya pakainya itu ya spare dari pendonor. Nah tapi kalau ibunya Julie ini beda gitu loh. Nah jadi pas ibunya Julie ini konsultasi ke Don Klein gitu ya, dan di situ Don Klein bilang kalau spare dari ayahnya itu masih bisa dipakai. Nah tapi metodenya itu memang harus secara khusus gitu loh menurut medis, yang mana itu harus disuntikkan. Nah jadi bukan spare ini nggak bisa dipakai sama sekali, tapi masih bisa, cuman metodenya aja yang harus secara khusus gitu maksudnya. Jadi yang ditahu ibunya Julie ini gitu ya, kalau yang disuntikkan itu bukan spare pendonor gitu, atau bukan spare dari siapapun gitu, tapi emang spare ayahnya Julie kan. Makanya nih awalnya ibunya Julie ini bilang, biarpun dulu ibunya ini sempat konsultasi gitu ya ke Don Klein, tapi ya Julie ini itu tetap anak biologis
biologis ayahnya karena memang masih pakai spare ayahnya. Nah, setahu ibunya kayak gitu. Nah, tapi pas dites gitu ya melalui situs web tadi. Nah, inilah fakta yang benar-benar mengejutkan gitu ya. Karena di situ menunjukkan kalau Julie ini ternyata bukan anak biologis ayahnya. Bahkan Julie ini itu ada hubungan DNA gitu loh dengan si Jacoba. Nah, di sini menunjukkan kalau Julie dan Jacoba berarti punya satu ayah yang sama kan. Dan di sini mereka mikirnya kalau mereka ini tuh berasal dari satu pendonor yang sama. Semuanya nih 8 orang itu terindikasi ya kalau mereka ini tuh satu ayah. Makanya nih mereka ini nganggap oke, kayaknya kita semua itu berasal dari pendonor yang sama. Tapi apapun itu, ibunya Julie ini benar-benar kecewa banget gitu ya, karena emang bukan dibohongin, tapi diprank dengan Don Klein ini gitu loh. Kenapa Don Klein ini nggak ngasih tahu gitu ya kalau dia ini make spare yang lain, misalnya kayak spare dari pendonor. Karena selama ini mereka taunya kalau Julie ini ya anak biologis ayahnya. Ini nih kenapa kasusnya Julie ini nih lebih parah gitu loh kalau dibandingkan dengan Jacoba tadi. Dan di sini mereka semua yang berjumlah 8 orang ini, mereka ini mulai penasaran gitu loh, siapa sebenarnya ayah biologis mereka. Kenapa jumlahnya ini ada 8. Bahkan saat itu ya mereka ini mulai penasaran ya, karena takutnya ini jumlahnya bukan cuma 8, tapi bisa jadi lebih yang mereka nggak ketahuin itu ada berapa, dan mereka nggak tahu itu siapa aja. Kan itu yang seremnya gitu ya, yang kayak aku jelaskan itu tadi. Dan disinilah mereka ini mulai cari tahu dan melakukan investigasi mandiri gitu ya, untuk cari tahu siapa sebenarnya ayah biologis mereka. Jadi mereka nyari taunya ini masih pakai situs yang tadi, dan mereka pun itu nyari taunya melalui silsilah keluarga dengan metode yang super panjang dan super rumit juga gitu ya, karena mereka ini melakukan investigasi ini sampai berbulan-bulan lah makan waktunya gitu loh. Dan mereka pun itu akhirnya nemuin jawaban gitu ya, kalau si pendonor itu ternyata bukan pendonor. Ternyata ibu mereka semua itu hamil karena spare Don Klein. Goks enggak? Disinilah mereka ini kaget gitu loh. Gimana bisa dokter dengan nama besar kayak gitu ya, dokter yang punya reputasi yang bagus, yang dipercaya dengan masyarakatnya, kok bisa gitu loh ngelakukan ini semua dengan cara ilegal. Karena ini udah membohongi semua pasiennya gitu ya, yang mana kebohongan ini menurut aku ini gila banget. Karena dia ini udah sengaja gitu loh nanam spare-nya sendiri di istri orang lain. Nah, setelah orang lain itu hamil dan punya anak, ya mereka itu tahunya kalau itu memang anak biologis dari suaminya, dan ternyata bukan. Kan gila ya. Yang jadi pertanyaannya, udah berapa banyak pasiennya gitu loh, udah berapa banyak bayi yang lahir karena ulah dia kayak gini secara diam-diam. Nah, jadi ini jumlahnya bener-bener makin lama ini makin bertambah, bahkan gak terdeteksi saking banyaknya. Karena ini Jacoba dan ketujuh saudaranya pun akhirnya komplain nih ya ke pihak berwajib. Karena di sana memang ada lembaga khusus gitu ya untuk komplain dengan masalah kayak ginian. Tapi sayangnya ya, komplain mereka itu emang gak dibalas atau gak digubris selama berbulan-bulan. Sampai udah beberapa bulan, udah masuk di tahun 2015 gitu ya, surat komplain mereka ini sama sekali nggak digubris ini nih, sayangnya gitu ya. Yang akhirnya mereka pun itu terpaksa ngelapor kasus ini ke Kejaksaan Negara Bagian Indiana gitu ya. Tapi sama aja nih, laporan mereka di kejaksaan pun itu ya selama berbulan-bulan memang nggak digubris juga gitu loh. Karena udah kebingungan, nggak tahu gimana lagi. Sampai akhirnya Jacoba ini itu buat laporan, dan laporannya itu dikirim melalui Facebook gitu loh, melalui akun Facebooknya itu melalui chat gitu ya, semacam DM lah. Kalau di Instagram, di Facebook aku nggak tahu apa. Nah, pokoknya dengan cara kayak gitu, yang mana dia ini ngirimnya itu ke beberapa media lokal yang ada di Indiana dan juga ke beberapa reporter gitu loh. Nah, tapi awalnya nggak ada nih yang ngebalas chatnya dia. Nah, tapi akhirnya ada nih satu reporter dari Fox 59 gitu yang bernama Angela Genota yang mau ngebalas pesan Facebooknya. Yang mana Genota ini pun memang kaget banget gitu loh dengan laporan yang dikirim dengan Jacoba ini. Yang mana ini emang kasus yang menyakitkan gitu ya, kasus yang bener-bener aneh banget. Pokoknya Genota ini sampai simpati banget gitu loh ke Jacoba ini. Dan dia pun itu heran gitu loh, kenapa media-media lain itu nggak ada yang ngubris pesannya dia, bahkan nggak ada pihak berwajib yang mau ngeladenin laporannya dia. Itu kenapa? Karena ini emang sebuah masalah gede gitu ya, kasus gede yang emang harus diluruskan. Ini menurut Genota ini nih, makanya dia ini mau ngebalas chatnya si Jacoba. Terus di situ Jacoba ini pun minta dengan Genota gitu ya, memohon untuk kasusnya ini tuh diliput gitu loh dengan pihak Fox 59 supaya viral. Yang tujuannya kalau udah viral biasanya gitu ya pihak berwajib itu pasti peduli gitu ya, karena udah in frame gitu. Nah, tapi mereka ini nggak bisa gitu loh naikin beritanya, karena emang Don Klein ini memang orang besar gitu ya, dan secara DNA
DNA juga ini masih belum terbukti kalau Don Klein ini memang ayah mereka. Jadi ini buktinya masih sebatas data dari situs web tadi. Makanya nih pihak Fox 59 ini masih belum berani naikin beritanya. Karena ini akhirnya Genota ini pun ngebantu mereka semua gitu ya. Jadi Genota ini tuh menghubungi Don Klein. Nah tapi pas dihubungin, Don Klein ini memang bilang kalau mereka semua itu bukan anak kandungnya Don Klein. Mereka tuh semua lahir dari spare donor, katanya kayak gitu. Pokoknya di sini ya Don Klein ini masih nggak ngaku. Nah tapi di situ ya Genota ini minta bukti valid gitu loh, semacam sampel DNA-nya si Don Klein gitu ya, untuk membuktikan apakah bener itu tuh anaknya dia atau enggak. Nah tapi di situ ya Don Klein ini nggak mau ngasih sampel DNA-nya dan nggak mau ngebuktiin melalui DNA. Karena Don Klein ini yang memang nggak mau membuktikannya gitu ya. Jadi pas itu memang belum ada bukti valid juga, tapi beritanya saat itu tetap dinaikkan gitu ya. Nah tapi pihak Fox 59 ya itu nggak bisa nyebutin nama Don Klein sebagai pelakunya karena memang belum ada bukti yang valid gitu ya. Nah jadi akhirnya beritanya pun itu dinaikkan. Awalnya berita ini ditayangkan ya itu di tahun 2015, tapi saat itu ya di beritanya itu masih nggak disebutin siapa nama pelakunya, yang mana label pelakunya itu masih berlabel pria misterius. Karena berita yang udah tayang, jadi masyarakat pun udah banyak tahu nih dengan kasus kayak gini, yang mana semuanya emang kaget. Tapi saat itu memang masih belum diketahui gitu ya pelakunya ini siapa. Yang mana saat itu juga yang menjelaskan di medianya itu memang dijelaskan langsung dengan Jegoba ini gitu loh. Jadi ini masuk berita lah saat itu gitu ya. Nah kedua anak kandungnya Don Klein gitu ya setelah itu, yang mana ini anak resmi dari pernikahan Don Klein dengan istrinya yang bernama Doc dan Donna, yang mana mereka ini ngirim pesan nih ke Jegoba gitu loh untuk ngajak ketemuan. Yang akhirnya mereka ketemuan, tapi mereka ini ketemuannya itu di gerejanya Jegoba. Nah di situ Donna ini memang menjelaskan gitu ya, bahkan dia ini mengakui perbuatan ayahnya gitu ya, kalau katanya ayahnya melakukan ini semua itu karena demi kebaikan para pasiennya yang emang memimpikan melahirkan seorang bayi gitu loh. Maka dia ini melakukan kayak gitu. Dan di situ anaknya Don Klein juga memang mengakuin gitu ya kalau kebanyakan pasiennya itu hamil karena dari benih atau spernya si Don Klein gitu loh. Nah Don Klein ngelakuin ini semua karena saat itu memang sedang kesulitan tuh ngedapatin spare donor dari bank spare gitu ya, khusus untuk itu sedang kesulitan. Makanya dia ini terpaksa ngelakuin ini semua. Jadi intinya kayak gitulah yang dijelaskan dengan kedua anaknya Don Klein ini gitu ya. Yang kayaknya kedua anaknya Don Klein ini memang udah disuruh gitu loh dengan Don Klein untuk ngejelasin ini semua ke Jegoba ini. Karena saat itu Don Klein memang udah ketakutan gitu loh, karena masalahnya ini udah mulai membesar. Jadi ya Don Klein ini ketakutan kalau nanti dia ini terungkap ke publik kalau dialah pelaku dari kasus ini. Yang mana kasus ini saat itu memang udah buat masyarakat tuh kaget gitu. Oh gila sih, ada ya kasus kayak gini. Oh gila. Pokoknya kayak gitulah. Tapi berjalannya waktu makin bertambah nih jumlah orang yang terindikasi sebagai anaknya Don Klein atau lahir dari benihnya Don Klein ini gitu loh. Kenapa sih itu ya, banyak orang yang itu memang nanya langsung gitu ya ke ibunya, apakah dulu ibu pernah konsultasi kesuburan ke Don Klein. Nah jadi kalau ibunya jawab pernah, itu wajib tes DNA gitu ya, karena kemungkinan besar anaknya itu lahir itu bukan dari benih suaminya tapi dari benih Don Klein. Nah karena inilah akhirnya banyak orang yang menghubungi si Jegoba ini gitu loh, yang bilang aku saudaramu. Yang mana saat itu jumlahnya ini udah 14 orang yang terindikasi sebagai ya kayak dia gitu, yang lahir dari benihnya Don Klein. Gila nggak? Akhirnya di tahun 2015 ini ya, ini masalahnya udah makin membesar gitu ya. Semua orang udah tahu kasus ini, tapi nggak ada yang tahu pelakunya ini siapa. Karena semua media itu masih nggak berani gitu loh nyebut nama Don Klein sebagai pelakunya, karena memang masih belum ada bukti valid gitu ya melalui tes DNA. Tapi saat itu Don Klein ini bener-bener udah ketakutan gitu ya. Akhirnya Don Klein ini manggil mereka ber-14 gitu ya untuk ketemu di rumahnya Don Klein. Dan disinilah mereka semua itu baru tahu, baru ngeliat dengan jelas gitu ya di hadapan mereka kalau ini sebenarnya ayah biologis mereka. Dan di situ Don Klein ngumpulin mereka semua itu untuk ngejelasin gitu loh apa alasan dia ya untuk ya nanam benihnya di ibu-ibu mereka semua ini. Yang katanya tujuannya untuk membantu para ibu yang putus asa, yang kesulitan untuk hamil. Makanya dia tuh ngelakukan itu semua untuk membantu pasiennya. Gimana di sini Don Klein ini kelihatan banget gitu ya kalau dia ini kayak butuh simpati gitu loh dari mereka ber-14 ini, supaya masalahnya ini nggak dibesarkan lagi. Karena saat itu ya Don Klein ini memang udah ketakutan banget nih. Setelah itu Don Klein ini nelpon Genote, yang mana ini reporter yang ngebantuin mereka semua gitu ya. Dan di sini Don Klein ini tuh minta kasusnya itu jangan diliput lagi. Dan dia pun ini ngancam Genote karena katanya kalau kasusnya ini tetap diliput gitu ya dengan
dengan Genote dan juga dengan pihak perusahaannya yaitu dari Fox 59. Dia ini ngancam bakal yang ngelapor masalahin itu ke pihak berwajib gitu loh, karena udah mencemarkan nama baiknya dan juga udah merusak reputasinya sebagai dokter kehormatan dan juga bapak gereja yang sangat-sangat dihormati dengan masyarakat gerejanya. Karena saat itu ya Don Klein ini memang dikenal sebagai elit di gerejanya yang ya dihormatin gitu loh dengan masyarakat gerejanya. Nah jadi dia nggak mau reputasinya soal ini semuanya rusak karena kasus ini. Terus Don Klein ini juga nelpon Jegoba, di situ dia minta dan memohon gitu ya dengan Jegoba untuk kasusnya ini jangan disebarluaskan gitu loh. Nah tapi Jegoba ini nganggap kasus ini tuh layak gitu loh untuk diketahui semua masyarakat, dan masyarakat juga layak tahu apa yang udah dilakukan dengan Don Klein ini, yang mana Don Klein ini memang udah melakukan ya pembohongan besar gitu ya, kebohongan besar yang mana dia ini ngebuat seluruh pasiennya hamil itu karena dari benihnya sendiri gitu loh, yang mana semua pasiennya tahu kalau mereka itu hamil itu karena dari benih suaminya. Dengan bantuan Don Klein taunya kayak gitu, ternyata faktanya enggak. Yang mana kan ini fakta menyakitkan, dan menurut Jegoba ini seluruh masyarakat ya layak tahu kalau Don Klein ini sebagai pelakunya. Apalagi saat itu jumlah orang yang terindikasi sebagai anaknya Don Klein ini terus bertambah, karena saat itu ya ini udah mulai bertambah lagi, yang mana totalnya udah ada 22 orang, dan angka ini terus bertambah nih seiring berjalannya kasus ini yang masih diinvestigasi, yang sayangnya kasus ini memang diinvestigasi secara mandiri dengan Jegoba dan saudara-saudaranya. Setelah ini karena masalahnya udah makin gede gitu ya, karena memang udah diliput di beberapa media, semua orang udah tahu, barulah polisi mulai peduli gitu loh, dan polisi pun mulai melakukan investigasi untuk kasus ini. Yang akhirnya polisi mendatangi rumah Don Klein dan mengambil sampel DNA-nya dia gitu ya, untuk membuktikan apakah bener nih kalau mereka ini semua memang ya anak biologisnya Don Klein gitu ya. Nah pas DNA-nya dicocokkan, ternyata hasilnya ya 99,9997% gitu ya kalau DNA memang cocok, dan di sini membuktikan kalau Don Klein memang benar-benar ya ayah biologis mereka semua. Ini udah ada bukti validnya gitu loh. Karena udah ada bukti dari tes DNA-nya, barulah media-media di sana mulai berani gitu loh nyebutin nama Don Klein yang sebagai pelakunya, dan juga nunjukin fotonya yang emang ditunjukin sebagai pelaku dari kasus yang saat itu memang sedang viral banget di sana. Yang mana dari sinilah masyarakat akhirnya tahu gitu loh kalau pelakunya ini ternyata seorang dokter yang punya reputasi yang cukup bagus gitu ya, seorang dokter yang sangat-sangat dipercaya dengan masyarakatnya gitu loh. Apalagi Don Klein ini juga sangat dihormatin gitu loh dengan masyarakat gerejanya. Nah jadi reputasi dan kehormatannya di sinilah mulai hancur lebur nih pokoknya, karena ya semua masyarakat udah tahu. Terus karena ini banyak pihak yang minta dan nuntut gitu ya untuk Don Klein ini dihukum seberat-beratnya gitu loh. Nah tapi masalahnya di negara bagian Indiana, bahkan di seluruh Amerika Serikat gitu ya, itu belum ada hukum khusus yang mengatur kasus kayak gini gitu loh. Karena ini kasus pertama nih soal penanaman benih ilegal yang dilakukan dokter. Makanya nih soal hukumannya ini agak alot dan agak sulit untuk dijatuhkan ke Don Klein ini yang sebagai pelakunya. Terus di pengadilan Don Klein ini memang mengakui gitu ya kesalahannya, tapi sama sekali nih ya dia nih nggak pernah nyebutin kalau dia ini menyesal gitu loh udah ngelakuin ini semua. Bahkan gak ada permohonan maaf dari Don Klein ini ke semua pasien yang sebagai korbannya. Nah di pengadilan dia memang fokus gitu ya untuk minta permohonan kelonggaran hukum gitu loh ke hakim. Jadi dia ini sibuk untuk membela diri sendiri. Ya padahal kejadiannya udah kayak gini. Akhirnya karena ini hakim pun gak memvonis hukuman apapun nih untuk Don Klein gitu loh, dengan alasan yang emang buat aku bingung gitu ya, bener-bener kayak nggak percaya gitu loh. Tapi ini emang alasan yang dijelaskan di dokumenter Netflixnya, yang mana hakim nggak memvonis hukuman untuk Don Klein dengan alasan karena penjara penuh. Gila nggak? Dan juga ada alasan kedua, alasannya karena Don Klein ini nggak punya catatan kriminal sebelumnya, makanya dia ini lolos tuh dari vonis hukuman apapun. Gila nggak? Jadi di pengadilan dia nih cuman divonis hukuman yang benar-benar ringan banget gitu ya, yaitu setahun menjalani hukuman percobaan dan juga denda sekecil, bukan sebesar nih, sekecil $500. Dan juga lisensi dia yang sebagai dokter itu emang dicabut untuk selamanya. Tapi ini bukan masalah besar karena sebenarnya Don Klein ini memang udah pensiun di tahun 2009 lalu. Nah jadi nggak ada masalahnya kalau lisensinya dicabut.
Yang mana keputusan hakim ini emang bener-bener ngebuat pihak korbannya, itu pihak Jegoba dan lainnya gitu ya, itu bener-bener hancur banget gitu loh. Karena memang hukumnya ini nggak adil gitu ya. Dan di dokumenternya juga gitu ya, pas Jegoba ini diwawancara, dia dengan gamblang memang bilang gitu loh, hukum kayak gini dijatuhkan itu karena ya hukum di negara bagiannya memang rusak, karena ada orang-orang rusak. Ya maksudnya hukum di negara bagiannya memang jauh banget dari kata adil menurut dia. Dan fakta lainnya ini soal jumlah orang yang dianggap berasal dari Spherea Dawn Clan ini ya, ini bener-bener terus bertambah nih jumlahnya. Karena di dokumenternya juga memang disebutin gitu ya, sampai di tahun 2018 sampai film dokumenternya ini tayang gitu ya, itu udah ada 94 DNA yang cocok dengan DNA-nya Dawn Clan ini. Yang mana mereka semua itu baru tahu ternyata mereka itu lahir itu bukan dari benih ayahnya, tapi dari benih Dawn Clan yang memang dia lakukan secara diam-diam dan juga ilegal pastinya. Bahkan yang seremnya ya, saat itu banyak orang di kota Indianapolis itu udah parno gitu loh. Jadi masing-masing orang gitu ya itu nanya ke ibunya gitu loh, apakah dulu ibunya ini pernah konsultasi kesuburan ke Dawn Clan. Nah jadi kalau memang pernah, itu emang ada himbauannya gitu ya, untuk yang pernah konsultasi dengan Dawn Clan ini, itu lebih baik secepatnya tes DNA gitu loh. Karena kemungkinan besar ya DNA anaknya itu ya bisa jadi beda dengan DNA suaminya atau DNA ayah dari anak-anak itu. Jadi ini senasib dengan Jegoba dan Julie dan puluhan lainnya, mungkin ada ribuan lainnya yang sama kayak mereka. Karena menurut pengakuan Dawn Clan ini juga gitu ya, dia ini udah menjalankan aksinya itu sejak tahun 1970 sampai tahun 1980 gitu loh. Nah jadi selama 10 tahun nih dia ini menjalankan aksinya dengan menanam benih ke istri orang lain yang sebagai pasiennya. Nah jadi karena ini bukan gak mungkin gitu ya, ada puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan orang yang terindikasi adalah saudara seayah gitu loh, yang ada di kota Indianapolis. Nah jadi ya, fakta ini bener-bener fakta yang menakutkan gitu ya, fakta yang horor banget untuk seluruh masyarakat Indianapolis, terutama untuk masyarakat yang berambut pirang dan juga bermata biru. Tapi alasan Dawn Clan ini ngelakuin ini semua karena katanya ya, dia melakukan ini semua itu demi pasiennya yang kesulitan mendapatkan anak gitu loh. Dan Dawn Clan ini juga ngaku ngelakuin ini semua itu karena terinspirasi dari salah satu ayat yang ada di Alkitab yang memang nyebutin gitu ya, kalau semua bayi yang lahir rohnya itu udah dikuduskan. Nah jadi menurut dia gak ada bayi yang lahir pantas disalahkan. Jadi semua bayi yang lahir itu adalah kebenaran. Makanya tuh dia ini ngelakukan ini semua. Yang mana banyak orang juga yang nolak alasannya gitu ya, yang nganggap Dawn Clan ini kayak nyari pembelaan Tuhan gitu loh untuk melayani kesalahannya. Tapi berdasarkan penyelidikan mandiri yang dilakukan dengan Jegoba dan puluhan lainnya gitu ya, menurut dia kayaknya ada alasan lain nih kenapa Dawn Clan ini ngelakukan ini semua. Karena menurut mereka Dawn Clan ini kayaknya itu memang penganut Kristen konservatif yang sesat gitu ya. Maksudnya yang emang dianggap sesat dengan kebanyakan penganut Kristen liberal yang ada di Amerika Serikat gitu loh. Yang mana ini memang benar-benar sesat banget karena ini semua ada hubungannya dengan gerakan rasis masyarakat berkulit putih yang tinggal di Amerika Serikat gitu loh. Yang mana konsep utamanya itu tujuannya memang untuk memperbanyak populasi masyarakat berkulit putih di Amerika Serikat gitu loh. Yang tujuannya untuk menginvasi mereka-mereka yang bukan masyarakat berkulit putih yang tinggal di Amerika Serikat gitu ya. Nah tapi gak semua orang berkulit putih setuju dengan gerakan ini gitu ya. Bahkan banyak banget orang-orang yang berkulit putih dan juga yang sebagai Kristen juga gitu ya, yang terutama Kristen liberal itu yang memang menentang tuh gerakan rasis kayak gini. Dan gerakan rasis kayak gini ini memang banyak banget gitu ya, mungkin yang kita tahu salah satunya itu kayak Ku Klux Klan, tapi ini banyak banget sebenarnya. Tapi ini cuman tuduhan Jegoba ini aja gitu ya, karena di dokumenternya juga Jegoba ini kayak ragu-ragu gitu ya ngejelasin tuduhannya ini, karena memang tuduhannya ini nggak berdasarkan bukti yang valid gitu loh, tapi cuman berdasarkan cocok logi atau menurut dia aja. Soal Dawn Clan sekarang kayak gimana, ini nggak ada yang tahu ya informasinya, karena kebanyakan media juga itu mempertanyakan gitu loh, sekarang Dawn Clan ini ada di mana dan sekarang kayak gimana gitu ya keadaannya, itu nggak ada yang tahu. Yang pasti Dawn Clan ini sekarang nggak menjalani hukuman gitu ya, karena dia ini memang menjalani hukuman percobaan selama setahun, dan itu pun udah selesai di awal tahun 2019 kayaknya. Tapi setelah kasusnya Dawn Clan ini terungkap dan selesai, ternyata bukan Dawn Clan nih satu-satunya dokter spesialis kesuburan yang ngelakuin kayak gini ke pasiennya. Ternyata ada beberapa dokter lain di Indianapolis yang ngelakuin kayak gini juga, yang nanam benihnya sendiri ke pasiennya dengan cara diam-diam yang pastinya ini ilegal. Waduh,
berarti banyak banget gitu ya orang-orang di Indianapolis yang mungkin mereka itu bersaudara karena dari satu benih yang sama, tapi nggak ada yang tahu gitu loh orangnya siapa-siapa aja, karena memang sulit banget untuk mendeteksi kayak gini. Dan proses penyelidikannya pun ini memang nggak berlanjut gitu ya setelah Don Klein ini dinyatakan bersalah dan setelah dia ini menjalani hukuman yang sangat-sangat ringan itu gitu loh. Nah jadi sekarang ini benar-benar buram banget gitu ya kasusnya, yang pasti ini horor banget sih, terutama untuk orang yang tinggal di kota Indianapolis dengan keadaan rambut pirang dan juga mata biru. Jadi dia itu pasti parno sih, apakah dia juga yang lahir itu berasal dari benihnya Don Klein atau semacamnya. Nah jadi rasa ketakutan kayak gini ini pasti nggak enak banget gitu ya, karena ini memang ada hubungannya dengan keluarga sih. Nah jadi inilah kasusnya Don Klein yang menurut aku ini kasus yang gila banget gitu ya. Gimana menurut kalian soal kasus ini? Komen aja di bawah. Oh ya, untuk pembahasan kita selanjutnya serunya kita bahas apa lagi? Mungkin kalian ada nemu kasus yang lebih seru lagi dari kayak gini, atau mungkin lebih mind blowing lagi gitu ya. Kalian bisa komen aja di bawah. Ntar kalau memang seru aku up di konten selanjutnya. Oke lah, sampai sini aja. Aku Rizky Audiano. Bye bye.